syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang hormati para majlis guru serta seluruh santriwan yang berhadir dalam masjid, dalam tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakah daripada Allah, amin. Tanya uronyo berkumpul bak tempatnya guna untuk melaksanakan satu kegiatan mulia, iaitu untuk melaksanakan pupun kitab. Bahasa Aceh kan pupun kitab, atau dalam istilah bahasa Arab lepat muncul istilahnya ibda' kitab. Sebab mungkin memulai ibda' bahasa Arab, ke meukun ibda' kitab je. Malai yang menan yang maksud homsyir wallahu alam kok jika ibda' kitab. Jadi kalau tak ibda' kitab, kitanya perlu tak kenal dulu siapa yang menulis kitabnya. Karena salah satu faktor yang membuat seseorang bersemangat membaca sebuah tulisan ataupun sebuah buku, kitab, sebuah karangan karena mengenal sang penulis. Saya tanya bahkan semangat tak baca novel atau tak baca buku cerita cerpen, buku-buku cerita pendek, karena tak tahu yang tulis. Seakan dia dah baca berita, dah baca buku, dah baca ceritanya tergambar sosok penulis. Menansyi kitab, buku kitab yang ditanya betnya penulis ji sama seperti penulis-penulis novel zaman sekarang, atau sama seperti penulis-penulis buku zaman sekarang yang menulis buku hanya tujuan untuk duniawi, atau menulis buku hanya untuk tujuan mencari keuntungan, meraup keuntungan, mencari popularitas. Buku pengarang kitab yang dah nyobot sama dengan penulis-penulis masa kini atau tidak? Nanti setelah saya sampaikan sedikit tentang cerita siapa sebenarnya pengarang kitab yang akan kita pelajari, mungkin akan menambah semangat dan keberkatan bagi kita yang mempelajari kitab yang akan kita pupun uronyo insyaallah. Pertama, sebelum kita pupun perlu menjelaskan kitab yang di tangan kita masing-masing walau kitab saboh pada hakikat dia lebih kitab. Lebih kitab kalau kumpulkan dalam satu kumpulan, sehingga maka nampak je tebal kitab, padahal lebih kitab ke dalam. Dah ada publo muhai bacut dan anggap mentang yang lebih kitab dalam gaji muhai bacut publo. Dalam kabel saboh dah kan, dah kitab bajuri saboh tejuk lebih kitab. Yang la kabel bajuri, yang telapur kampung kan kamlai pupun bajuri. Tinggal nayang wo ke dia untuk yak cok. Gue fikir leboh dah saboh. Dah saboh ikut dia makan bejut. Dia payah woro kampung yak cok kitab alasan kena pupun. Padahal yang pupun saboh, yang pupun kitab saboh sekarang alasan leboh yang akan gepuo kitab sehingga payah yak cok kedro. Jadi leboh kitabnya yang bernama Ghayah wa Takrib. Ghayah wa Takribnya kitab yang dalam matan. Yang dalam matannya nama kitab ji Ghayah wa Takrib. Kemudian yang di luar matan, di luar kurung. Yang dalam kurung Ghayah wa Takrib, yang di luar kurung yang nama ji Fathul Qarib. Fathul Qarib, Fathu pembuka, membuka. Makna Fathu izalatul ighlaq, yang makna Fathu menghilangkan kunci, menghilangkan tertutup, menyingkirkan tertutup, membukanya makna daripada Fathu. Al-Qarib nama Allah, Fathul Qarib mana ji Allah yang maha dekat memberi Fathu, terbuka mata hati kitanya dalam memahami ibarat-ibarat daripada matan Ghayah wa Takrib. Jadi kenapa kitab-kitab di pondok atau yang diajarkan di daya familiar dengan nama Fathu? Karena musannif dalam memberi judul nama kitab mengharap Fathu daripada Allah, terbuka mata hati, mampu memaknai isi kandungan daripada matan. Maka dinamakan oleh pensyarah nama kitab dengan Fathu.
Karena orangnya mengharap Allah membuka futuh mata hati sehingga mampu mengartikan, memaknai kalam-kalam daripada matan. Kitab didayah yang favorit, yang familiar, memandum nama diawali dengan Fatuhu. Contoh Fatuhul Qarib, diatuhnya lam Fatuhul Mu'in, diatuhnya lam Fatuhul Wahab. Selesai Fatuhul Wahab baru Fatuhul Izar. Di Fatuhul Izar hanya awaitat. Dia kata mak Fatuhul Wahab baru Fatuhul Izar. Jadi mandum Fatuhu, mulai Fatuhul Qarib, Fatuhul Mu'in, Fatuhul Wahab. Fatuhul Izar nak kubut kan. Nya amai mentang. Nak payah hampum waitat pi Fatuhul Izar. Bemu Fatuhul Mu'in kalau tamat kamu pun Fatuhul Izar. Waitat mu pun Fatuhul Izar. Jadi baik sampai tengok lari dari persoalan. Ulama awal ke tulis nan kitab Fatuhu untuk geharap futuh, terbuka mata hati, kebuka oleh Allah. Tengok gara-gara nan kitab Fatuhu terbuka yang lain. Jadi kitab yang kita nyebutnya leboh kitab yang pertama bunuh Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Abu Syuja'. Abu Syuja'-nya nama panggilan, kan nama asli. Bahkan kebunan Abu Syuja', Syuja' pemberani, Syaji'un pemberani, Syaja'ah. Syuja' jamak daripada Syaji'un. Abu Syuja' ayahnya orang pemberani. Pasti menyo ayah orang pemberani, mungkin ayah orang tidak berani atau takut, penakut. Yang namanya menyo anak pemberani, biasa orang cik pemberani. Han cocok masa anak pemberani, orang cik penakut. Tekun Abu Syuja', bahkan gaknyan digelar dengan gelaran Abu Syuja' karena gaknyan berani melawan kebatilan. Berani, termasuk ulama yang berani mengemukakan kebenaran. Tidak takut pada penguasa yang zalim. Maka digelar dengan Abu Syuja'. Abu Syuja' termasuk ulama yang luar biasa gebi kemuliaan oleh Allah. Beliau diberi umur yang panjang, pada satu riwayat 1156 tahun. Ada riwayat juga yang mengatakan sampai 160 tahun. Sampai 160 tahun umur Abu Syuja' gebi oleh Allah. Tapi sampai meninggal beliau dalam kondisi tidak pernah mengalami cacat dan lumpuh. Sehingga ketika ditanyakan oleh orang, kenapa anda wahai Tuan Guru tidak pernah merasakan penyakit lumpuh organ tubuh, mata masih terang, tangan masih kuat, pendengaran masih kuat? Jawaban daripada Abu Syuja', hafidnaha fis sighar fahafidhaha lana fil kibar. Kami menjaga seluruh anggota tubuh ketika masih kecil daripada bermaksiat kepada Allah, maka Allah menjaga anggota tubuh kami daripada sakit dan cacat ketika kami telah tua atau sepuh. Jadi ternyata salah satu kunci untuk sehat waktu tua, jaga tubuh daripada maksiat kepada Allah di waktu muda. Yang kunci sehat. Jadi kunci sehat kan makan makanan bergizi mentang. Kunci sehat juga jaga tubuh daripada maksiat kepada Allah. Dengan terjaga tubuh pada maksiat kepada Allah, Allah akan menjaga tubuh tanyo daripada rusak dan cacat ketika tanyo kata tamang dalam masa sepuh. Yang salah satu sosok daripada Abu Syuja'. Dan Abu Syuja'-nya termasuk orang yang khidmat kepada Rasul. Walau Rasul hanali gaknyan gebah getinggai kegemerlapan duniawi, padahal gaknyan Siraqadi yang memiliki kekayaan yang luar biasa, gekubah mendum jabatan gaknyan ge infak mendum harta gaknyan yang ratusan ribu dinar ge infak. Pernah kamu cari hampir 300 miliar minyak uang sekarang. Uang sekarang infak yang dikeluarkan oleh Abu Syuja', pengarang kitab Ghayah wa Takrib, hampir 300 miliar minyak ukuran peng jino. Man sauna urung sedekah tu dunan. Seorang ulama alam urung kaya kalau nentai nam sedekah dunan. Sehingga agaknya ke khadam Nabi, dia pegelih-pegelih kubu Nabi Madinah sampai wafat meninggal di Madinah. Yang sosok Abu Syuja'. Yang inti lo nak pegah, pengarang kitab Ghayah wa Takrib yang terkenal dengan Abu Syuja', yang salah siro ulama yang dekat dengan Allah, yang gebi kemuliaan luar biasa oleh Allah. Jadi lagi tanya para santri, sangat wajar dan insya-Allah Allah sampaikan hajat kita nyo menyata tawassul dengan musannif. Ana orangnya lunggalan bedang orang zaman but
Katanya kabur tawasul dengan musannih. Pulon terpengaruh tak anggap musannih lagi pengarang buku-buku leweknya. Pengarang buku leweknya untuk mengejar persyaratan akademik. Tulis skripsi supaya mendapat sarjana S1, tulis tesis untuk mendapatkan sarjana S2, tulis disertasi untuk mendapatkan sarjana S3. Pengarang kitab zaman kan untuk tujuan mendapat gelar akademik, hanya tujuan untuk duniawi ke tulis buku betul-betul lillah. Bukti manfaat kitab yang tulis ikhlas kerana Allah, manfaat kitab sampai orangnya. Imam Abu Syuja' yang udip gaknyan awal abad ke-5 Hijriah, orangnya ke abad ke-14, berarti dikurung buah abad yang kau likut getulis kitab Matan Takrib. Terbukti sampai orangnya mantang pesantren-pesantren di seluruh Nusantara bahkan belahan dunia yang lain mantang mempelajari kitab beliau. Acing nekalan buku yang dikarang oleh profesor-profesor leweknya dengan terbit buku lain bestseller yang terbaik tenggelam buku awal. Mesti bestseller tahun 2019 buku. Itu 2020 tenggelam bestseller 2019. 2020 bestseller 2020 tenggelam mana lagi ada lawa. Tapi kitab yang tulis oleh Abu Syuja' dikurung buah abad yang kau likut ketulis sampai orangnya mentang dipakai dipelajari di pondok-pondok pesantren. Etnan mentang hanjit ke bukti nyata bahawa beliau adalah sosok yang diterima doa oleh Allah ketika getulis kitab gelake ba Allah bermanfaat kitab yang bermanfaat oleh Allah sampai orangnya mentang manfaat. Nyamban nilai keikhlasan yang na ba orangnya mudah-mudahan menjadi panutan bagi kitanya para santri agar bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Kemudian yang kedua, kitab Fathul Karimnya ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnul Qasim Al-Ghazi. Ghazi yang nisbat kepada Ghuzza. Ghuzza menyina wilayah Palestina, Gaza kan. Bahasa Jerman Ghuzza, Gaza dengan Mesir. Palestina dengan Mesir saboci atau perbatasan. Jadi Ibnu Qasim Al-Ghazi termasuk ulama yang beliau berdomisili di Mesir dan mensyarah kitab Ghayah wa Takrib yang diberi nama dengan Fathul Qarib. Di Fathul Qaribnya syarah daripada kitab Ghayah wa Takrib. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ibrahim Al-Baijuri-nya salah seorang murid daripada Imam Syarkawi pengarang kitab Tahrir. Ibrahim Al-Baijuri juga mantan Grand Syekh Al-Azhar ke-19. Beliau pernah memimpin jabatan tertinggi di Al-Azhar. Di Al-Azhar Azhar Mesir, mungkin pernah dengar. Azhar Mesir jabatan tertinggi bukan rektor tapi Syekhul Akbar. Syekhul Akbarnya membawahi 3 unit, universitas, Jami dan Darul Ifta. Jadi lembaga di Mesirnya na Darul Ifta, na Jami yang bangunan lagi semacam masjid yang di dalamnya halakah-halakah ilmu. Namanya dia kena ruwak. Nanti sagonya na pelajari ilmu usul fiqh, sagoje ilmu hadis, sagoje fikih, sagoje usuluddin. Yang Jami yang mengajar masyayikh-masyayikh yang senior, syekh-syekh yang tua-tua yang mengajar di Jami. Adapun jamiah yang kampus, lagi model kampus tanya yang jamiah. Yang di jamiah yang terus buat fakultas kedoktoran. Al-Azhar juga membuka fakultas kedoktoran. Tapi menjadi jami yang khusus ilmu agama. Jadi yang universitas tertua di dunia, termasuk tertua di dunia, jami aja kan jamiah. Di jamiah yang sistem belajar model akademisi yang duduk. Jami yang dari jamun. Masa-masa Imam Mawai karena di Jami. Jadi Al-Azhar yang membawahi leboh lembaga Jamiah, Jami dan Darul Ifta. Jadi pimpinan tertinggi man leboh lembaganya ni kan Grand Syekh. Malah Grand Syekhnya lebih tinggi daripada jabatan Presiden Mesir sendiri. Di bawah haji baru rektor. Dia yang paling tinggi Grand Syekh. Jadi Syekh Ibrahim Baijuri yang tanya buat kitab yang di dalamnya, nya salah sira Grand Syekh Al-Azhar. Grand Syekh ke-10. Jadi menyeron gagal berangkat ke Mesir, hanapu kecewa karena kitab yang tanya buat di dayahnya juga kitab yang ditulis oleh ulama Mesir. Dan menyona urang wai Mesir berseberangan
surah kitab ngurung dayah yang perlu dipertanyakan sih. Bahkan kitab yang kamu buat atau ulama Mesir beda dengan ada yang rona surah. Padahal nak buat Mesir sih, ulama Mesir tu ni buat teruk gede sampai ada tanya. Jadi mudah-mudahan menyo gebut dengan cara yang betul dan bak masyayikh yang memiliki sanad jenjang yang bersambung sampai teruk kepada imam-imam, sampai teruk kepada Rasulullah, insya-Allah han beda. Boh yak buat Mesir, boh buat di Aceh, yang mantang musabah jalur ilmi, insya-Allah han berbeda. Yang kan di mio tentang nama asli urangnya nyo nalun catat 4 cuman hana itafai nama asli. Nama asli daripada Abu Syuja nalun catat nama agaknya Ahmad bin Husain al-Asfihani. Asfihanian nisbat ke kota Asfihan. Asfihan meino dalam wilayah Iran. Iran. Irannya dalam bahasa kitab zaman Persia kena. Persia Iran, nah sebuah kota di Persia namanya Asfihan. Jadi Imam Abu Qadhi Ahmad bin Husain al-Asfihani lahir gaknya tahun 10 Hijriah. 10 tahun gaknya berada di kota Basrah, baru gaknya hijrah ke Madinah. Dilahir gaknya di Asfihan, kota berasal gaknya, tapi raya gaknya di Basrah kan di Asfihan. Kemudian pengarang kitab yang di luar nan gaknya Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Nah, di urang jamun nan gemiokan Muhammad Ahmad. Bak dalam tabuh hadis barang kasa yang memiliki anak hana dibuh nan Muhammad atau Ahmad musabah pun fakat jahilahnya nganggap urang bodoh. Dan dalam hadis lain walaupun nak kontroversi na sebahagian yang pegah di maudhu, yang pegah barang kasa ibuh nan anak dengan Muhammad atau Ahmad yang jih dan anak jih tamang syurga. Nah, dalam hadis yang lain yang pegah barang kasa ibuh nan anak Muhammad yang anaknya nurul kiamat tengah akan menjadi urang sawawai tamang syurga. Anda tengok dari tamang syurga Nabi Muhammad dan umat-umat yang ikut sama nama dengan nama Nabi Muhammad. Walaupun hadisnya lah sebahagian menganggap hadis maudhu' atau hadis lain. Jadi maka ulama-ulama zaman le nan Muhammad. Pengarang kitab Matan Takrib nan ke Ahmad. Pengarang kitab Fathul Qarib nan ke Muhammad. Alian pengarang kitab Al-Baijuri nan gaknya Muhammad Al-Jiwazi. Jadi Ahmad. Nya malheboh kitab yang tanya but pengarang ni Ahmad Muhammad. Jadi nyakan Ahmad Muhammad. Ang mana urang nyaman? Ma urang nyan hana biasa gehoi nama, gehoi nisbat. Mia lagi tungkui dalam gehoi Al-Baijuri karena agaknya berasal dari kota Baijur. Kota Baijurnya nan sebuah kota di Mesir. Karena dasar dari Baijur maka gehoi panggilan Al-Baijuri. Mia yang betul yang masyhur roy Al-Baijuri kan Al-Bajuri. Orang baca macam-macam yang baca Al-Bajuri. Ini Al-Bajuri tulis kan. Memang ada dua logat. Logat yang masyhur tapi Al-Baijuri kan Bajuri. Bajuri betul sit. Macam ayat ce. Tulis Al-Bajuri. Jadi kamu so urungan kan. Jadi ini tanit Fatihah kepada leher orang. Pertama kepada Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfihani yang terkenal dengan Abu Syuja'. Yang kedua kepada Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghudzi atau biasa terkenal dengan Ibnu Qasim Al-Ghudzi. Beliau lahir tahun 859 Hijriah. Jadi Imam Syuja' udip ba'awai abad ke-5, Ibnu Qasim udip ba'awai abad ke-3. Berarti put abad lebih. Selang masa antara Abu Syuja' dengan Ibnu Qasim Al-Ghudzi. Kemudian syarah kitab Matan Takrib kan kitab nyoto. Kena tahan tabut nyoto Bajuri atau Fathul Qarib tok na syarah Matan Takrib lam Kifayatul Akhyar, na syarah Matan Takrib lam kitab Ikna, na syarah Matan Takrib lam kitab At-Tausyekh nan le syarah Matan Takrib nan kan nyoto. Kebetulan yang tanya pelajari kitabnya. Dan keunggulan kitab Takrib pakon sampai orangnya mentang dipelajari di pondok pesantren na 5 buah keunggulan yang pernah ditulis dalam sebuah artikel oleh salah satu tokoh NU. Na 5 buah keunggulan kitab Takrib. Yang pertama ringkas dan padat. Kitab Takrib tidak terlalu panjang lebar tapi ringkas dan padat.
Kemudian pembahasan dalam kitab takrib mencakup seluruh aspek, mulai aspek taharah, ibadat, muamalat, munakahat, sampai jinayat, sampai masalah lamid. Semua aspek dalam kitab takrib. Kemudian kosa kata yang terkandung dalam kitab takrib maknanya mudah dipahami. Kita banding dengan Taisirul Khallaq, matan mudah matan takrib dipahami. Kemudian banyak disyarah oleh ulama. Yang biasa kitab nyola ke syarah, yang kitabnya unggul dan popular. Kayak Minhaj le urang syarah, Alfiyah le urang syarah, Ajrumiyah le urang syarah. Termasuk kitab takrib le urang syarah. Kemudian keunggulan yang terakhir yang sesuai dengan konteks Indonesia, kitab takribnya selalu dibawa oleh Pangeran Diponegoro. Yang mungkin dah baca dah cocok sebab ke urang road tu. Jadi tulis dalam sebuah artikelnya, kitab takribnya selalu dibawa oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro salah seorang pahlawan nasional asal Magelang, Jawa Timur. Beliau selalu membawa kitab Ghayah wa Takrib dan Al-Quran serta tasbih. Yang dalam museum Pangeran Diponegoro disimpannya benda yang sering dibawa bersama Pangeran Diponegoro. Salah satu iaitu kitab takrib, yang kedua tasbih, yang ketiga Al-Quran. Yang berarti 5 keunggulan kitab Ghayah wa Takrib kenapa masih dipelajari sampai sekarang di pesantren-pesantren di Nusantara. Kan musuh pengarang kitab yang tanya ubutnya. Pertama-tama tak kasat pahala Fatihah sehingga truk siapa kepada man lahidra urangnya, nenit mentang kepada Imam Abu Syuja', kepada Ibnu Qasim Al-Ghazi dan kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Depan yang tan. Lian wanta a'rafu bi asma'ihim, don ya Allah lebih ditepu dengan nama dan nasab mereka memandung. Pertama-tama dia kasat Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanila Ahmad bin Yusuf Qasim Al-Ghazi ila ajma'in al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imamu al-Alimu al-Allamatu Syamsuddini Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmati wa ridwani amin. Alhamdulillahi tabarukan bi Fatihatil Kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah daris sawabi. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradihi. Wa usallimu ala afdali khalqih Muhammadin sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala berkatalah seorang syekh, berkatalah sidro syekh. Kerana yang tulis biasa murid atau orang lain. Ulama zaman biasa yang tulis kitab murid, sekretaris. Lagi Nabi kena sekretaris yang tulis wahyu, iaitu Zaid bin Sabit. Ulama-ulama duduk sekretaris yang tulis kitab. Jadi kerana sekretaris yang tulis gekun kala syekh, nyorok tulis mana gekun kala syekh. Bila tulis surat mungkin akan berkatalah Zahrul Mubarak. Karena mungkin kerana agop yang tulis kun kala Zahrul Mubarak. Nyorok dia tulis ada kun kala Zahrul Mubarak. Ada pegah je puatran nak tulis. Dan tulis puatran tu kepada harap kepada semua santrinya dia tulis nak payah kun berkata Zahrul Mubarak.
nya kun qala syekh karena yang tulisnya murid gaknya. Qala syekh, berkatalah seorang syekh, pengertian syekh dalam istilah bahasa Arab makna syekh orang yang telah sampai umur 40 tahun. Yang asal makna syekh. Urang kata umur 40 tahun ukun syekh. Yang mantang ubud tanya gebunan sabi. Wate kagelah lima te gebunan tifil. Wate karaya ka tamu MN di luar ngan antara umur te 40 tahun sampai teruk 11 tahun yang kagebunan gulam. Wate kabalik yang kagebunan syabun atau syabab pemuda. Wate ka dewasa ka umur 40 baru kun syekhun. Jadi tahapan fasa-fasa udip manusianya beda-beda nama. Nah, sabi dalam bahasa Indonesia kena kanak-kanak, bayi, balita. Balita la ilm. Karaya baca kai kun balita. Yang mentang ban lahir nak kun balita, bayi kun. Wate karaya baru kun balita. Ana ka kun anak-anak. Dekat anak-anak yang kali bayi kan kai MN di luar, nak mit. Bocah, nak bahasa ilm bocah. Bocah kan pandai balai bocah. Yang mentang pip susu kan bocah. Masa bocah pip susu. Mentang bayi sabi yang mentang pip susu. Di dalam bahasa Arab na pasa-pasa roi nan urang. Nya kun syekh yang urang yang kata umur 40 tahun. Yang maksud syekh secara logat. Adapun syekh dalam istilah ilmu yang kan urang yang kata umur 40 tahun. Maksud syekh ini orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan dalam bidang tertentu. Orang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu. Syekh dalam bidang ilmu memiliki kelebihan dalam bidang daya tarik suara. Syekh dalam bidang seni kan. Maka nak syekh dikir nah. Syekh lagu-lagu kan. Memiliki kelebihan dalam bidang silat. Syekh silat ni. Adipu mentang nak kelebihannya kun syekh. Berkatalah si Syekh, orang yang memiliki kelebihan dan tidak saja dalam bidang ilmu. Lagi dengan al-imam. Mana imam itu orang yang diikuti oleh orang lain. Nanti tunggu pengarang kitab Fathul Qarib yang kita nyebutnya orang yang menjadi panutan umat, diikuti oleh umat kan. Maka kan digelar al-imam. Lagi kan al-alim, memiliki ilmu. Al-alim isim ba'i, al-alim alladhi yatasifu bil ilmi. Ya al-qaim alladhi yatazifu bil qiyam. Berarti tungku adalah orang yang berwasah dengan ilmu, memiliki ilmu. Sesuatu yang nak bertanya yang je ke sifat tanya. Ilmu nak bertanya yang berarti sifat tanya ke. Maka orang yang nak ilmu dalam bahasa Arab kan al-alim, orang yang berwasaf bersifat dengan ilmu. Al-allamah kaliwazan isim fa'il tapi kawazan amsilah mubalaghah. Amsilah mubalaghah isim fa'il syid. Cuman beda ji dari segi makna nak menunjukkan kepada mubalaghah pada makna, ziyadah makna, menunjukkan kepada lebih makna. Al-alim orang yang berilmu, al-allamah orang yang sangat banyak ilmu. Mana makna? Jadi al-allamahnya orang yang akan menguasai ilmu berbagai disiplin merujukkan al-allamah. Nya baru putus surah Bajuri tok kita lain anak umpum lah menjadikan al-lamah. Itu anak dosa baru tamat Bajuri ka al-lamah. Mu'alim kalau dentai ka al-lamah je. Syamsuddin lagi gelar gaknya matahura agama. Pakai ke matahura agama kerana agaknya menerangi orang lain. Lagi ibarat matahura menerangi kitanya dari kegelapan. Jadi tungku pengarang kitabnya Ibnu Qasim Al-Ghuzi gaknya penerang umat yang memberi cahaya kepada umat. Maka digelar dengan Syamsuddin. Kunyah agaknya Abu Abdillah. Kunyahnya yang diawali dengan abun atau ibnon ini. Orang Arab lagi dalam pegah benar hana biasa memanggil dengan nama. Biasa memanggil dengan nama anak. Maksudnya nan anaknya Abu, nan anaknya Abdullah. Nyai hegaknya Abu Abdullah. Mana Abu Abdullah nya katanya Yahidullah. Yahidullah. Hok deka Yahidullah. Orang Aceh jamu mentana ke hei bahasa kunyah. Maino hanali. Miolong mio yang sebenar roi hana cocok ihoi Abi Zahrul. Karena nanik long kan Zahrul. Nanik long Muhammad Syafi. Long yang cocok dihoi menyo kunyah Abi Syafi atau Abu Syafi. Masa Abi Zahrul nandro Abi Zahrul. Memang karena gelaran Abi di Acehnya kan menunjukkan kepada ayah dari seorang anak.
gelaran dipanggil atas nama gelaran karena urang ka dimuliakan tu. Muliakan lam sabuh dayah atau sabuh lembaga. Ya abi. Karena abian saja. Kan karena abi. Nah yang urang fikir mio longjak Malaysia atau Arab, mio tega perkenal le urang Abi Zahrul, kitanya ismu ibnikum lah. Padahal kan ismi kan ismu ibni. Ibikile urang Zahrulnya anak long. Karena dalam bahasa Arab dia kan Abi Zahrul nya berarti ayah ti Zahrul maksud ji. Lagi ini Abu Abdillah, ayah ti Abdullah. Lagi Habib Umar, Aba Salim kunyah agaknya. Karena anak Habib Umar yang tua Salim. Maka Habib Umar dia Aba Salim. Dia aturan dia yang betul lagi kan. Yang lagi Abu Mudi cocok Abu Mudi. Karena kan kunyah ke anak Abu Mudi ti dan dayah Mudi. Nyeloh nak cocok menaji, mah tak kalipai heuy kakak heuy je. Kan. Abu Abdillah kunyah agaknya Abu Abdillah, nama asli agaknya nyo yang nama gebuh lima ke. Muhammad bin Qasim, anak daripada Qasim, ayah agaknya Qasim. Berarti Muhammad bin Qasim atau Ibnu Qasim yo anak agaknya lam Abdullah nan, maka agaknya dipanggil dengan kunyah Abu Abdillah. Asy-Syafi'i agaknya dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Berarti dalam fikih agaknya bermazhab sabuh mazhab ngetanyo iaitu mazhab Syafi'i. Taghammadahullahu bi rahmatih. Taghammada makna jih amma meratai, mencurahkan. Semoga mencurahkan akannya Ibnu Qasim oleh Allah dengan rahmatnya Allah dan keridaannya Allah. Amin. Semoga Allah menerima doa kitanya. Watra teman yang gekun yang empat baru ucapan dari Ibnu Qasim. Benar tak tulis le murid goyan. Nya baru ucapan Ibnu Qasim. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Segala puji milik bagi Allah. Pukul lamnya tak iradah lam lil milki, lam lil ihtisas atau lam lil istihqa. Segala puji berhak bagi Allah. Segala puji khusus dengan Allah. Bahkan leleh musannif ucap lafai alhamdulillah tabarukan bi Fatihatil Kitab, karena untuk mengambil barakah dengan Fatihah kitab. Ada ikun Fatihah angka surat Al-Fatihah pembuka. Maka ikun surat Al-Fatihah karena surat pembuka. Tene buka Al-Quran langsung terdapat surat Al-Fatihah ni. Fatihah dari Fatihun, Fatihun dari Fataha. Fataha membuka, Fatihun pembuka. Surat Al-Fatihah, surat yang menjadi pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Makna kitab ini ke Al-Quran. Di makna tabarruk bi Fatihatil Kitab, makna tabarruk talabul barakah, mencari barakah. Makna barakah ziyadatul khair wa dawamu, bertambah kebaikan dan terus menerus dalam kebaikan yang barakah. Berkat tat umurun. Makna berkat tat umur, habis-habis mempergunakan dalam kebaikan. Berkat tat hartaron. Makna harta berkat, harta yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Berkat tat anak ron. Makna anak berkat, anak yang sematih, yang taat ke urang syik, yang menjadi penyebab urang syik tamang surga, yang anak yang berkat. Di makna barakah ziyadatul khair wa dawamu, bertambah kebaikan dan terus menerus dalam kebaikannya kun barakah. Makna tabarruk talabul barakah, mengharap keberkatan. Talabul barakah dalam mazhab katanya Ahlussunnah wal Jamaah sesuatu yang dianjurkan, berbeda dengan pemahaman kelompok seberang yang mengharamkan tabarruk. Tabarruk dengan Fatihah kitab oleh musannif ucap lafai alhamdulillah, karena ikuti lagi dalam surat Fatihah awali dengan alhamdulillah. Le bismillah langsung alhamdulillah. Oleh musannif ini ucap bismillah langsung diiringi dengan alhamdulillah. Alasan li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin, karena basmalah hamdalah tersebut itu permulaan setiap perkara yang memiliki bal. Makna bal halun yuhtammu bih, perkara yang dianggap penting. Sebuah perkara tak anggap penting, ketika berseberangan dengan perkara yang lain tadahului katanya kan penting. Maksud contoh ji drone kadu ni baju bu puhan baju kan yang tanda baju bu pun penting. Pulam JI kagrah JI pun ne dahulu JI pun ana masa i naik ke drone kondisi gerah
pun najib i atau dibiarkan ian dalam keadaan hana sajib, pasti akan dahulu untuk jib i, yang tanda jib i pun penting. Jadi makna zibalin perkara yang penting. Tapi penting maksud ini kan penting menurut hawa nafsu manusia, penting menurut syarak. Tah perkara penting yang menurut syarak, perkara yang wajib, perkara yang sunat, dan perkara-perkara mubah yang tidak meruntuhkan muruah karisma seseorang. Adapun perbuatan-perbuatan mubah yang bisa meruntuhkan karisma seseorang, perbuatan yang kurang layak, yang tidak dianggap perbuatan penting. Contoh ji, lagi pergi WC, ya nak sunat baca bismillah nan, tampuh bro, pula merah motor, yang safasifil umur kan haram, tapi itama lang kategori safasifil umur. Makna safasifil umur perbuatan-perbuatan yang rendah. Bahkan perbuatan rendah karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karisma bisa menjatuhkan karisma orang tersebut. Itu retak abu ni yang pergi WC, red karisma puan, red retak abu yang pergi motor, tu pergi motor lang rumah orang yang nasi melua. Maksud retak ulama-ulama yang kerja pada semir, red karisma puan, red tanda rah motor, rah Honda, rah becak, rah barang kapu mentang kan, yang safazifil umur. Nak sunat baca bismillah. Ini dia nene uat bahan motor kat bismillahirrahmanirrahim. Mana payah kun? Itu kan saleh tu guna, kan saleh salah. Tu rah bahan motor, dah baca bismillah. Kuat bro dalam WC pi baca bismillah. Jadi baca bismillahnya buat penting menurut syarak mentang. Karena basmalah itu ibtidak permulaan setiap perkara yang memiliki penting dan penutup setiap doa yang diterimakan. Karena salah satu kunci keterima doa oleh Allah harus tertutup dengan walhamdulillah. Kan setiap doa baca oleh sembayangan kena berakhir walhamdulillahirabbil alamin. Jadi penutup doa yang diterima dan permulaan perkara yang penting iaitu basmalah dan hamdalah. Jadi li'annahanya tapuwa ba hamdalah pijit. Berarti wa dhamir kepada zimnan ni kun. Ilikut yang disebut alhamdulillah. Li'annaha karena bahasungguhnya hamdalah. Sebab dalam alhamdulillah naik kandung hamdalah karena bahasungguh hamdalah itu permulaan setiap perkara yang memiliki kepentingan dan penutup setiap doa yang diterimakan. Wa akhiru da'wal mu'minin, dan akhir daripada kata-kata atau seruan orang-orang beriman dalam surga. Apa itu surga? Dari sawab, negeri pembalasan. Dalam surga itu orang tet gebi nikmat li Allah Taala, memandu murid mukmin ucap lafaz alhamdulillah. Yang menurut penjelasan di dalam, ketika penduduk syurga menginginkan sesuatu, cara memohon berkata subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi password nak kata kunci. Kata kunci dalam syurga untuk mendapat nikmat subhanakallahumma wa bihamdik. Maksud mohon ke juz pokat. Kun juz subhanakallahumma wa bihamdik langsung terhidang juz pokat. Di syurga menurut keperhatian kitab berbalikan dari kondisi di dunia. Nanti orang berbalikan menyo di dunianya menyobak kaya kan bai waktu hidimah. Sehingga untuk dapat boh payah minta runong atau paling kurang ngelawa. Mio dalam syurga uku waktu boh huyup. Bak kaya dalam syurga itimah huyup kan waktu. Bak kaya dunia itimah waktu, makin manyang bak drin lagi dalam lampunya makin androk dapat le. Mio dalam syurga uyup pucuk ji kan waktu. Pucuk ji huyup. Jadi tanya untuk dapat boh kaya gampang. Alam dunia ilai dalam lehuk. Ya kan? Kerung ke dalam lehuk deh. Mon pat dalam lehuk sit. Menyalam syurga ijak tu darat gari tapui. Yang tu darat ini pelung i. Tinggal dia dah cok gelas tak tun kan. Tak tun je baju. Menye dunia hana, menye dunia i dalam lehuk deh. Pada ku le atau langmon pada tun uyup deh. Hana i ijak di jalan, jadi dia banjir. Hana banjir hana ijak di jalan. Jadi keadaan dalam syurga berbalikan lagi di dunia. Mudah-mudahan tengah tanya menjadi penghuni surga. Amin. Jadi dalam surga tengah watai mohon ke dipupu bacaan ji subhanakallahumma bihamdik, watai lih tan nikmati nikmatnya memandung penghuni surga berkata alhamdulillahirabbil alamin. Maka begah
alhamdulillahnya adalah akhir doa orang beriman dalam syurga. Kemudian melanjut oleh Tengku Ibnu Qasim Al-Ghazzi, ahmaduhu an waffaka, aku memuji akan Allah an waffaka, anyan takdilian, takdilam, artinya mana an waffaka, karena bahwa telah memberi taufik ianya Allah, man arada min ibadihi, akan siapa yang Allah kehendaki daripada hambanya, litafaqquhi fid din, untuk memberi pemahaman dalam bidang agama. Gebi pemahaman dalam bidang agama, ala wifki muradihi, di atas sesuai maksud Allah. Jadi pertama musannif dua kali memuji Allah. Pertama memuji Allah secara umum, yang kedua memuji Allah karena mengingat Allah memberi nikmat taufik. Nikmat taufik, nikmat yang paling besar. Cara supaya kita bisa menganggap taufik itu nikmat, coba perhatikan, bandingkan dengan nikmat harta. Karena urangnya oleh masyarakat manusia menganggap nikmat adalah harta, nikmat kelazatan, nikmat adalah materi. Padahal taufik, apa makna taufik? Khalqu qudrati fit taatillah, Allah menciptakan kesanggupan untuk melakukan taat. Yang taufik. Jadi taufiknya salah satu nikmat Allah. Cara supaya menganggapnya nikmat, cina renungi ni banding. Harta kesau gebila Allah. Kemandung orang gebi harta. Orang yang gemurkai oleh Allah gebi harta. Malah lebih hela. Bahkan Allah gebi lebih hela harta ke orang yang murka, lagi contoh ke kafir, dan ke orang pelaku maksiat, untuk hikmat dia untuk guna nampakkan bak gedanya orang mukmin, ternyata hartanya hanya bernilai di sisi Allah. Punya harta dunianya bernilai di sisi Allah ubah ukuran sayup lalat, sungguh orang kafir musabah tegui hang merempak. Tapi karena harta duniawinya hanya bernilai di sisi Allah, maka justru orang-orang yang kufur, orang yang maksiat, gebi harta luar biasa oleh Allah. Maka hartanya kan nikmat. Dalam kajian tasawuf, yang namanya istidraj. Istidraj maknanya gebi harta yang cukup berlimpah kepada orang maksiat, tujuan supaya mangat lalai bekna pernah kembali untuk bertobat kepada Allah. Maka hati-hati ya telu harta dalam tentang nikmat kan. Jadi cara tarenungi menyo harta dunia Allah gebikan ke orang yang gegasih tau, ke orang yang gemurkai dan yang hana gerida oleh Allah juga gebi harta dunia. Tapi taufik, kesanggupan untuk melakukan taat, yang hanya orang-orang pilihan yang gebikan ke memandum. Ketika tanya mendapat taufik dari Allah, harus bersyukur. Berarti tanya termasuk orang pilihan dari Allah. Buktinya Allah hanya gebi kepada sembarangan orang taufik. Taufik yang bermaksud ina oleh Tengku, iaitu taufik untuk tafaqquh fid din, memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama hanya gebi kebarang kasa oleh Allah, hanya orang-orang pilihan, man arada min ibadi, orang yang kehendak pada hamba Allah. Maka gepegah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, at-tafaqquhu fid din alamatun ala husnil khatimah. Memahami ilmu agama termasuk tanda atau indikator mendapat husnul khatimah. Maka le ulang, urang drone yang kagiak juk lam dayah le urang si nyo kagiak intat bak sabah tempat yang mudah-mudahan karena tanda-tanda urang drone bakal jeroh senelu. Amin. Jadi baik nali ungkapan-ungkapan tanya santri kagiak bah. Ambil nali lagi kan. Baik tanggap kagiak bah ro ku abang ge ajuk bandar dia unsia. Mangat dia tinggal bak koi cewek ke ro ro ku ajuk daya agak bah kena. Cewek-cewek mangat etnan pikiran neo. Mangat abang nak bak ajuk bandar tinggal bak koi je jak kuliah je pakai apel dalam cewek ke ro. Ro ku gak bah daya. Nya etnan lagi pikiran. Nyan panuk tham nya etnan pikiran. Yang enam pikiran tentang udip ni dunia tak kali nya nak udip dulu. Padahal udip yang bebut engkau udip le mati kan. Ni baik nali pikiran gak jo dayah no kagiak abah sehingga tak banding dengan abang-abang, dengan keluarga, dengan sepupu. Harus bersyukur. Nya keluarga ron urung sikula mandum dron siro yang yak beut harus bersyukur ron. Alhamdulillah lung kana salah satu tanda husnul khatimah.
Tapi baik tak celah orangnya, baik tak perah yang roh sanuraka, roh kuka surga. Nya hanya si tabala Al-Quran, la tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Allahu a'lam biman ittaqa. La tuzakku anfusakum, hanggebi pegelih dera kera, hanggebi anggap diri bersih. Baik tak anggap diri bersih tengok tak celah orang lain. Mentang-mentang tengok dalam dayah orang lain dalam dikula, tak pegah gok sanuraka, tengok kapasi syurga. Tapi kiban si yang betul dalam ba Allah keluarga ti yang kaya jo ikulah narulang beut, mudah-mudahan gebi hidayah oleh Allah berterbuka mata hati cinta ke beut, cinta ke urang beut dan beruh giak beut walau beut mingguan, beut bulanan. Yang tak harap beda celah. Kan yang paling nak berah ke draw tilih namu tahu tanya urusan gop. Draw katanya yang katruk kena udayah, tanggapnya kagaya intat tanya bak sabuh pintu yang pintunya jalan untuk menuju kepada husnul khatimah. Jadi boleh nak anggapan-anggapan pesimis, anggapan-anggapan yang melemahkan semangat tanya tinggal daya. Ya, anggapan lain melemahkan semangat daya. Ulam na istilah dayahnya penjara walau nak kalimat suci gede. Ni lu dah sebut penjara tamah suci lah uku. Yang kan tambah lagi tak pegah pukun minyak wangi, tambah lagi dah pegah be wangi. Jadi yang namanya wangi-wangi engkau mau ni wangi tak Jadi yang kata sebut hana faedah li kata-kata wangi uku kan. Yang kata sebut penjara, kata-kata suci kan membuat tanya kurang semangat, pesimis udip tu. Tanya udip dia harus optimis. Tanya udip hidayah tak yakinnya tanya kagi intat le orang si bab pintu menuju kepada husnul khatimah. Harus bersyukur, harus senang tanya. Malah punya trip pergi tinggal hidayah bersenang dia lom. Baik gaduh saat ingat orang kampung. Dua oleh saat. Jadi memang udip dalam dayah nyo katanya menjadi manusia terpilih. Pertama Allah gepilih tanya karut dalam urang beriman, yang kedua oleh rut dalam beriman gepilih oleh Allah tanya memahami agama, kan hanya sekedar beriman.